Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelia Stiva dari kelas AK18C dengan NIM 1057311099918. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai uang antar perusahaan dengan mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai transfer uang antar perusahaan atau direct intercompany debt transfer. Nah, di sini melibatkan pinjaman dari satu afiliasi ke afiliasi lain yang tergabung dalam entitas konsolidasi. Contohnya adalah utang piutang yang timbul karena penjualan kredit dari persediaan anak perusahaan dan penerbitan wesel bayar dari satu afiliasi ke afiliasi lain untuk peminjaman dan operasi. Nah, di sini bisa kita lihat ada PT Induk dan PT Anak, di mana PT Induk menerbitkan obligasi yang akan dibeli oleh PT Anak. Nah, walaupun dalam ilustrasi PT Induk melakukan pinjaman kepada PT Anak, namun entitas konsolidasi secara keseluruhan tidak meminjam dan pinjaman anak perusahaan tidak tercermin dalam laporan konsolidasi. Selanjutnya, di sini ada pembelian obligasi perusahaan induk oleh perusahaan anak. Nah, penarikan konstruktif atas obligasi perusahaan induk terjadi apabila perusahaan afiliasi atau perusahaan anak menjadi obligasi yang beredar milik perusahaan induk. Nah, yang kedua yaitu perusahaan anak atau pembeli mencatat jumlah yang dibayar sebagai investasi dalam obligasi. Hanya ayat jurnal ini yang dicatat oleh perusahaan afiliasi baik induk maupun anak pada saat terjadi pembelian. Kemudian perbedaan antara akun kewajiban obligasi dan investasi oleh perusahaan induk dan perusahaan anak mencerminkan keuntungan dan kerugian konstruktif. Baiklah, langsung saja kita ke contoh pembelian obligasi. Nah, di sini kita lihat bahwa perusahaan SU atau perusahaan anak ini dimiliki oleh 70% oleh PAM yang diperoleh pada nilai bukunya sebesar 5.600.000 pada tanggal 31 Desember 2006. Nah, ketika SU mempunyai modal saham sebesar 5.600.000 dan laba ditahan sebesar 3 juta. Pada tanggal 1 Januari 2008, PAM mempunyai obligasi sebesar 10% dengan nilai nominal 10 juta yang beredar dengan premi yang belum diamortisasi sebesar 100.000. Nah, pada tanggal yang sama, Su Company membeli obligasi dengan nilai nominal 1 juta seharga 950.000 dari pialang investasi. Pembelian ini mengakibatkan penarikan konstruktif atas obligasi sebesar 10% dan keuntungan konstruktif sebesar 60.000 yang dihitung sebagai berikut. Baiklah, langsung saja kita ke penyelesaian dari contoh soal yang tadi. Nah, di sini nilai buku obligasi yang dibeli sebesar 10.100.000. Dari manakah diperoleh 10.100.000 ini? Dari nominal sebesar 10 juta ditambah dengan premi sebesar 100.000. Nah, kemudian obligasi atas PAM sebesar 10%. Jadi, 10% dikali dengan nominal sebesar 10 juta ditambah dengan premi sebesar 100.000 menghasilkan nilai buku obligasi yang dibeli itu sebesar 1.010.000. Kemudian harga beli PT SU sebesar 950.000. Jadi, keuntungan konstruktif atas penarikan obligasi sebesar 60.000. Dari manakah diperoleh 60.000 ini? Dari nilai buku obligasi dikurangi dengan harga beli. Jadi nilai buku itu sebesar 1.010.000 dikurang dengan 950.000 menghasilkan keuntungan konstruktif sebesar 60.000. Jadi ayat jurnal yang dibuat oleh PT SU ketika membeli obligasi PT PAM adalah investasi dalam obligasi PAM sebesar 950.000 dan kas sebesar 950.000. Jadi untuk mencatat akuisisi obligasi PAM itu dengan kurs sebesar 95. Baiklah, itulah tadi penjelasan materi singkat dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.